Ardi menapaki jalur setapak di antara hamparan ilalang yang tinggi. Udara dingin dieng menusuk hingga ke tulang, sementara sinar matahari yang mulai redup bersembunyi di balik awan kelabu. Kamera DSLR menggantung di lehernya. Sesekali ia memotret lanskap yang diselimuti kabut tipis. Sebagai pendaki berpengalaman, Ardi tidak asing dengan medan semacam ini. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil sejak ia memisahkan diri dari kelompok pendaki lainnya tadi pagi. Hutan pinus yang ia lewati terlalu sepi. Bahkan suara burung atau serangga pun nyaris tak terdengar. Saat ia melangkah semakin jauh, kabut perlahan menebal, menyelimuti pepohonan dan membuat jarak pandang semakin terbatas. Ardi merogoh saku jaketnya, mengambil ponsel untuk memeriksa GPS. Sinyal hilang. Ia melanjutkan langkah dengan hati-hati, berharap bisa menemukan jalur setapak kembali. Namun, semakin lama ia berjalan, kabut terasa semakin tebal dan pekat, seakan menelannya perlahan. Udara mendadak terasa berat, dan sunyi yang menggantung di udara membuat Ardi merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Ardi menoleh cepat, tapi tidak melihat apa-apa selain kabut yang berputar pelan. Ardi melangkah lebih cepat, namun setiap kali ia menoleh, kabut di belakangnya seolah mengikuti, menutup jalan yang baru saja ia lalui. Dalam kekalutan, ia hampir tidak menyadari ketika bayangan samar-samar muncul di kejauhan. Bayangan itu perlahan membentuk siluet bangunan, rumah-rumah kecil dengan atap rumbia, samar di balik kabut tebal. Ardi menarik napas lega, meskipun ada sesuatu yang terasa aneh. Desa itu begitu sunyi, tidak ada suara ayam berkokok atau aktivitas penduduk seperti pada umumnya. Namun, dalam situasi seperti ini, ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah ragu, Ardi menuju desa yang tersembunyi di tengah kabut, tanpa menyadari bahwa langkahnya baru saja membawanya ke dalam jerat kutukan yang telah lama terlupakan. Ardi berdiri di ambang desa, mengamati rumah-rumah kayu sederhana yang berjejer rapi di sepanjang jalan setapak yang terbuat dari batu alam. Atapnya dari rumbia, dan dindingnya tampak kusam dimakan waktu. Kabut tipis masih menyelimuti desa itu, membuatnya terlihat seperti bayangan dari dunia lain. Jalanan desa sepi, namun sesekali ia melihat sosok-sosok samar di balik jendela. Ardi melangkah lebih jauh, matanya menyapu setiap sudut desa. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada aroma masakan, dan yang paling aneh, udara di sini lebih dingin dibandingkan hutan yang baru saja ia lalui. "Permisi," panggilnya, mencoba mengetuk salah satu pintu rumah. Saat ia hendak berbalik, pintu itu berderi terbuka, memperlihatkan seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata cekung. Bibirnya bergerak perlahan, seolah hendak mengatakan sesuatu. Namun ia hanya menatap Ardi dengan ekspresi kosong. "Kamu pendaki, ya?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Ardi mengangguk. "Saya tersesat. Bisa bantu kasih tahu jalan keluar?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Ardi lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu, ia melangkah mundur dan mengisyaratkan Ardi masuk. Di dalam rumah itu, suasana lebih sunyi. Hanya ada perabotan kayu sederhana, tungku api kecil yang redup, dan rak berisi beberapa wadah anyaman bambu. "Kamu istirahat dulu di sini," ujar wanita itu akhirnya. "Nanti malam, jangan keluar rumah." Nada suaranya terdengar seperti peringatan. Sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar. Ia menoleh dan melihat beberapa penduduk desa berkumpul di depan rumah, mengamati dirinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mereka semua memiliki kesamaan. Kulit mereka pucat, mata mereka seolah kosong, dan tubuh mereka kaku seperti boneka tua. Salah seorang pria parubaya akhirnya melangkah mendekat. "Kau pendaki yang tersesat?" tanyanya dengan suara dalam dan datar. Ardi mengangguk. Pria itu saling berpandangan dengan penduduk lainnya sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kau bisa menginap di sini malam ini. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar rumah setelah matahari terbenam." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk Ardi meremang. Ardi tidak menjawab.
Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh penduduk desa ini. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Malam semakin dekat, dan ia masih belum tahu jalan keluar dari desa ini. Yang jelas, ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Malam turun dengan cepat di desa itu. Suasana berubah drastis. Jika sebelumnya hanya terasa sepi dan dingin, kini ada sesuatu yang lebih mengerikan mengendap di udara. Ardi duduk di sudut ruangan rumah wanita tua yang menampungnya, berusaha mengabaikan ketidaknyamanan yang sejak tadi menyelimutinya. Di meja kecil di depannya, sepiring ubi rebus dan secangkir teh hangat terhidang, tetapi nafsu makannya hilang entah kemana. Dari balik jendela, ia bisa melihat jalanan desa yang tadinya masih menampakkan aktivitas kini benar-benar kosong. Wanita tua yang menampungnya duduk di dekat perapian, diam dan menatap api tanpa ekspresi. Sejak tadi, ia hampir tidak bicara. Ardi akhirnya membuka suara. "Kenapa desa ini terasa aneh?" Wanita itu perlahan menoleh. Matanya yang cekung tampak menyelidik sebelum akhirnya berkata, "Makan saja dulu. Setelah itu, tidur. Jangan hiraukan suara apapun di luar." Nada suaranya tegas, seakan itu bukan sekadar saran, melainkan perintah. Ardi ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba suara terdengar dari luar rumah. Ardi menoleh ke arah pintu. "Ada orang di luar," bisiknya, menoleh ke arah wanita tua itu. Wanita itu hanya menggeleng pelan. Wajahnya terlihat semakin pucat. "Jangan buka pintu," katanya dengan suara lebih rendah dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara itu bergerak. Dari depan pintu, kini berpindah ke jendela. Ardi menahan napas. Perlahan, ia melirik ke kaca jendela, berharap bisa melihat siapa atau apa yang ada di luar. Dan saat itu juga, sesuatu muncul di balik kaca. Ardi tersentak mundur. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke wanita tua itu, berharap mendapat penjelasan. Namun, wanita itu tetap duduk diam, tidak sedikit pun menoleh ke arah jendela. Seolah sudah terbiasa, Ardi mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar tersesat. Ia tidak hanya berada di desa yang asing, ia berada di desa yang seharusnya tidak ada. Dan kini, sesuatu di luar sedang menunggunya. Matahari pagi menyemburatkan cahaya keemasan di ufuk timur, perlahan mengusir sisa-sisa kabut yang menyelimuti desa. Ardi terbangun dengan tubuh kaku dan kepala pening. Ingatan tentang kejadian semalam masih melekat jelas di benaknya. Ketukan di pintu, suara langkah terseret, dan wajah menyeramkan yang mengintip dari balik jendela. Namun, saat ia mengedarkan pandangan ke sekitar, sesuatu yang mustahil terjadi. Rumah tempatnya bermalam telah berubah. Dinding-dinding kayu yang semalam masih kokoh kini lapuk dan dipenuhi lumut. Atap rumbia yang sebelumnya menutupi rumah itu kini berlubang, seakan sudah lama tidak dihuni. Perabotan kayu tampak berdebu dan lapuk, seolah telah ditinggalkan bertahun-tahun. Ardi bangkit tergesa-gesa, melangkah keluar dengan jantung berdegup kencang. Dan di sanalah ia melihatnya. Desa itu hilang. Jalan setapak yang semalam dipenuhi rumah-rumah kini hanya berupa tanah lapang yang ditumbuhi semak belukar. Tidak ada jejak kehidupan, tidak ada tanda-tanda bahwa desa itu pernah ada. Hanya pepohonan tua yang meranggas dan angin dingin yang berembus pelan. Ardi menoleh ke belakang. Rumah tempat ia bermalam semalam kini tampak seperti gubuk reot yang hampir roboh. Jauh berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Tidak ada wanita tua, tidak ada penduduk desa, hanya dirinya seorang diri, berdiri di tengah kehampaan yang sunyi. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ini tidak mungkin. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang berkepanjangan. Namun, rasa dingin yang menjalari tengkuknya terasa terlalu nyata. Ardi segera berlari, mencoba mencari jalur keluar dari tempat itu. Ia menerobos semak-semak dan pepohonan, berharap menemukan jalan setapak yang bisa membawanya kembali ke peradaban. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Kabut mulai turun kembali, menutup jalan di belakangnya. Suara langkahnya terdengar lebih bergema dari seharusnya, seakan ada sesuatu yang mengikutinya. Lalu, dari kejauhan,
Samar-samar ia mendengar sesuatu. Ardi berhenti, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak ada siapapun. Namun, saat ia berbalik, di antara kabut yang perlahan menipis, berdiri sosok-sosok dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka berdiri diam, dan dalam sekejap, kabut kembali menelan mereka. Ardi berlari sekencang mungkin. Ia harus pergi dari sini. Ia harus keluar dari desa ini, atau apapun tempat ini sebenarnya. Karena jika tidak, ia tahu ia tidak akan pernah kembali. Ardi terus berlari tanpa henti, menerobos kabut yang masih menggantung di udara. Dadanya naik turun, napasnya memburu, tetapi ia tidak peduli. Bayangan sosok-sosok pucat itu masih melekat di benaknya. Mereka hanya berdiri di sana, diam, tanpa ekspresi. Namun keberadaan mereka cukup untuk membuat darahnya membeku. Setelah entah berapa lama, akhirnya ia melihat sesuatu di kejauhan, jalan setapak berbatu. Ia mengenali jalur itu, jalur yang biasa dilewati pendaki. Dengan langkah tertatih, ia segera menyusuri jalan itu, berharap bertemu seseorang yang bisa membantunya. Tak lama kemudian, suara gemericik air terdengar. Sebuah sungai kecil terbentang di sisi jalan, dan di seberangnya terlihat rumah-rumah kayu sederhana. Itu adalah desa asli, bukan desa gaib yang semalam ia tinggali. Dengan sisa tenaganya, Ardi berjalan mendekat. Ia melihat beberapa penduduk yang sedang beraktivitas, seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, beberapa pria tua duduk di bel-bel, dan seorang anak kecil berlari-lari sambil tertawa. Pemandangan ini terasa begitu nyata, begitu hidup. Seorang pria paruh baya yang mengenakan sarung dan kaos lusuh memperhatikannya dengan dahi berkerut. "Mas, dari mana?" tanyanya dengan nada curiga. Ardi terhuyung mendekat. Wajahnya masih diliputi kepanikan. "Pak, saya pendaki. Tadi malam saya tersesat. Saya menginap di sebuah desa di dalam hutan, tapi pagi ini desa itu hilang." Pria itu menatapnya lekat-lekat. Wajahnya yang awalnya penuh rasa ingin tahu kini berubah serius. "Desa?" tanyanya pelan. Yang lain ikut berkumpul, menatap Ardi dengan ekspresi waspada. "Saya bermalam di rumah seorang wanita tua. Dia bilang saya harus tetap di dalam rumah sampai pagi. Tapi sekarang, semuanya hilang. Tidak ada desa, tidak ada rumah, bahkan orang-orangnya pun tidak ada." Para penduduk saling berpandangan. Beberapa terlihat gelisah, sementara yang lain menunduk, seakan mengingat sesuatu yang buruk. Pria parubaya itu akhirnya menarik napas dalam dan berkata, "Mas, desa yang Mas lihat itu bukan desa biasa." Pria itu melirik penduduk lain sebelum melanjutkan. "Dulu, memang ada desa di sekitar hutan itu, tapi desa itu sudah hilang sejak puluhan tahun yang lalu." Darah Ardi berdesir. Seorang wanita tua yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. Suaranya bergetar. Mereka semua menghilang dalam satu malam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ardi duduk di sebuah bel-bel kayu di rumah kepala dusun. Seorang pria bernama Pak Suryo yang usianya sudah lebih dari 60 tahun. Di hadapannya, secangkir teh panas mengepul, tetapi Ardi tidak berniat menyentuhnya. Kepalanya masih dipenuhi dengan pernyataan para penduduk tadi, tentang desa yang menghilang dalam semalam, tentang kutukan yang menyelimuti tempat itu. "Pak, bisa ceritakan lebih banyak tentang desa itu?" tanya Ardi akhirnya. Suaranya masih terdengar gemetar. Pak Suryo menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. "Dulu, desa itu memang ada. Namanya Desa Wonoaji. Letaknya di dalam hutan, agak jauh dari desa kami. Penduduknya tidak pernah bergaul dengan orang luar, tapi mereka hidup makmur, terlalu makmur untuk sebuah desa terpencil. Orang-orang bilang mereka mendapatkan kekayaan dari cara yang tidak wajar." Ardi mengernyit. Pak Suryo menatapnya lekat-lekat. "Mereka melakukan pesugihan." Bulu kuduk Ardi langsung meremang. Penduduk desa Wonoaji melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Mereka memberi sesajen dan melakukan ritual tertentu untuk menjaga kemakmuran desa mereka. Selama bertahun-tahun, semuanya berjalan lancar, sampai akhirnya mereka melanggar perjanjian itu. Ardi menelan ludah.
Apa yang terjadi? Pak Suryo menghela napas. Ada yang tamak. Mereka menginginkan lebih. Mereka mulai melanggar aturan yang telah disepakati dengan makhluk itu. Sebagai hukuman, makhluk itu mengambil semuanya. Satu malam, desa itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang tersisa. Hanya hutan dan tanah kosong, seperti tidak pernah ada kehidupan di sana sebelumnya. Ardi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi setiap beberapa tahun, lanjut Pak Suryo dengan suara lebih pelan, desa itu muncul kembali. Kabarnya, mereka yang tersesat ke sana akan melihatnya seperti desa biasa. Penduduknya akan menyambut mereka, menawarkan tempat menginap. Ardi langsung teringat dengan wanita tua yang memberinya tempat berlindung. Dan jika mereka melanggar larangan untuk tetap di dalam rumah saat malam tiba, Pak Suryo menatap Ardi dengan dalam. Mereka tidak akan pernah kembali. Ardi tercekat. Saya harus mencari tahu lebih banyak, Pak, kata Ardi dengan tekad. Pak Suryo menggeleng, ekspresinya serius. Jangan coba-coba mencari sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Namun, bagi Ardi, kejadian ini sudah lebih dari sekadar pengalaman menyeramkan. Ia harus tahu kebenaran di balik desa itu. Dan ia harus melakukannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Ardi duduk di dalam kamar yang dipinjamkan oleh Pak Suryo. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip samar, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Angin dingin berembus dari celah jendela kayu, membawa bisikan samar dari luar. Sejak mendengar kisah tentang desa Wonoaji, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin sebuah desa bisa menghilang begitu saja? Makhluk apa yang sebenarnya berkuasa di sana? Ia harus mencari tahu. Ardi mengeluarkan buku catatan kecil dari ranselnya, menuliskan semua yang ia alami sejak tersesat. Namun, baru saja ia menyusun kata-kata, sebuah suara bergema di luar jendela. Ia menoleh ke jendela. Dari sela-sela kayu, ia bisa melihat bayangan samar berdiri di luar. Suasana mendadak terasa begitu dingin. Jantungnya berdebar kencang. Masih terjaga? Ardi tersentak. Itu suara Pak Suryo. Ia buru-buru membuka pintu dan mendapati pria tua itu berdiri dengan ekspresi serius. Masih penasaran, ya? Tanya Pak Suryo pelan. Ardi mengangguk. Pak Suryo membawanya ke sebuah gubuk kecil di ujung desa. Saat pintu terbuka, Ardi melihat seorang pria tua duduk bersila di lantai tanah, dikelilingi dupa yang masih menyala. Inilah Mbah Wiryo, ujar Pak Suryo. Dia yang tahu lebih banyak tentang desa Wonoaji. Mbah Wiryo menatap Ardi lama sebelum akhirnya berbicara. Kau sudah melihat mereka, bukan? Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Mbah Wiryo menghela napas. Para penghuni desa yang telah lama mati, tapi belum bisa pergi. Dada Ardi terasa sesak. Mereka bukan sekadar arwah gentayangan, lanjut Mbah Wiryo. Mereka adalah korban dari pesugihan yang gagal. Mereka dihukum untuk selamanya tinggal di antara dunia manusia dan dunia arwah. Ardi tercekat. Lalu, kenapa aku bisa melihat desa itu? Mbah Wiryo menatapnya lebih dalam. Karena mereka ingin kamu kembali. Seakan menegaskan perkataannya, tiba-tiba angin bertiup kencang. Api lampu minyak di sudut ruangan bergetar hebat, hampir padam. Lalu, samar-samar dari luar gubuk, sebuah suara berbisik. Ardi membeku. Itu suara wanita tua yang menampungnya di desa gaib. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia ingin percaya bahwa ini hanya imajinasinya. Tapi suara itu semakin dekat. Dan kali ini, terdengar tepat di belakangnya. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang menyerap cahaya di sekitarnya. Mbah Wiryo bergerak cepat. Ia mengambil segenggam garam dari kantong kain lusuhnya dan menaburkannya ke lantai di sekitar mereka. Jangan bergerak. Perintahnya tegas. Pak Suryo merapat ke Ardi. Ekspresinya penuh kecemasan. Mereka sudah datang. Ardi merasakan jantungnya berdetak begitu kencang. Pintu terbuka dengan sendirinya. Dan di baliknya, berdiri sosok yang membuat darah Ardi membeku. Wanita tua itu.
wanita yang memberinya tempat bermalam di desa gaib. Wanita yang tersenyum ramah malam itu. Namun, kali ini, senyumnya begitu ganjil. Bibirnya terlalu lebar, nyaris merobek pipinya. Matanya kosong, seperti lubang hitam yang menyedot cahaya. Kulitnya lebih pucat dari sebelumnya, hampir membiru, seolah tidak lagi dialiri darah. "Kenapa kau pergi, nak?" Suaranya lembut, tetapi anehnya bergema. Ardi tidak bisa berbicara. Wanita itu melangkah masuk. Pak Suryo dan Mbah Wiryo buru-buru menggumamkan doa-doa dalam bahasa Jawa yang tidak dimengerti Ardi. Mbah Wiryo meraih sesuatu dari kantong kainnya, sebuah botol kecil berisi cairan keruh. Dengan gerakan cepat, ia memercikkan cairan itu ke lantai di hadapan wanita tua tersebut. Begitu tetesan cairan menyentuh lantai, wanita itu berhenti. Tubuhnya menegang. Matanya yang kosong tiba-tiba menatap tajam ke arah Mbah Wiryo. Jeritan melengking memenuhi ruangan. Angin kencang tiba-tiba berputar, membuat debu dan asap dupa beterbangan. Cahaya lampu minyak padam. Kegelapan menyelimuti mereka. Di tengah kegelapan itu, Ardi masih bisa melihatnya. Sosok wanita itu berubah. Kulitnya mulai menghitam, membusuk, seakan ratusan tahun telah berlalu dalam hitungan detik. Dari mulutnya, cairan hitam pekat menetes ke tanah. Tubuhnya melayang, semakin tinggi, semakin panjang. Tiba-tiba, ia menjerit sekali lagi dan melesat ke arah Ardi. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, Mbah Wiryo menaburkan segenggam garam tepat ke arahnya. "Kembali ke tempatmu," seru Mbah Wiryo. Seketika, wanita itu tersentak ke belakang. Lalu, dengan teriakan terakhir yang melengking, ia menghilang begitu saja, seakan ditelan oleh udara. Angin berhenti bertiup. Kegelapan perlahan menghilang. Lampu minyak kembali menyala, seakan tidak terjadi apa-apa. Ardi terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar. Tubuhnya masih terasa dingin. Mbah Wiryo menatapnya dengan mata tajam. "Mereka tidak akan berhenti." Pak Suryo menghela napas berat. "Mereka belum selesai denganmu." Ardi merasakan bulu kuduknya meremang lagi. Ini belum berakhir. Desa itu masih menginginkannya kembali. Ardi duduk diam, masih mencoba mengendalikan napasnya yang tersengal. Kepalanya pening, pikirannya kacau. Apa yang baru saja ia alami terasa begitu nyata. Begitu dekat dengan kematian. Mbah Wiryo menatapnya dalam. "Kau sudah terlalu jauh masuk ke dalam misteri ini. Mereka sekarang tahu siapa kau." Ardi menelan ludah. Siapa mereka sebenarnya? Pak Suryo menghela napas berat. "Penduduk desa Wonoaji, mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah roh-roh yang terjebak dalam siklus kutukan." Mbah Wiryo menambahkan, "Mereka dihukum untuk tetap berada di antara dua dunia. Tidak bisa benar-benar mati, tetapi juga tidak bisa hidup. Itu hukuman dari makhluk gaib yang pernah mereka persekutukan." Ardi menggigit bibirnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Mbah Wiryo terdiam sejenak sebelum mulai bercerita. "Dulu, desa Wonoaji memang desa yang kaya. Hasil panen mereka selalu berlimpah. Ternak mereka gemuk dan sehat. Tetapi semua itu bukan hasil kerja keras semata. Mereka melakukan pesugihan, membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Ia adalah penunggu hutan di sekitar Dieng, makhluk kuno yang sudah ada sejak zaman leluhur. Sebagai imbalan atas kekayaan dan kesejahteraan, desa itu harus memberikan persembahan setiap beberapa tahun sekali." Ardi merasakan tenggorokannya mengering. "Persembahan seperti apa?" Pak Suryo menjawab pelan. "Nyawa manusia." Ardi langsung merinding. Mbah Wiryo melanjutkan, "Awalnya, mereka memberikan persembahan sesuai perjanjian. Biasanya, orang-orang asing yang tersesat ke desa itu akan menjadi korban. Namun, lama-kelamaan, penduduk desa menjadi semakin tamak. Mereka ingin lebih, ingin kaya lebih cepat. Maka, mereka melanggar perjanjian. Sejenak, ruangan menjadi hening. Makhluk itu murka," lanjut Mbah Wiryo. "Dan dalam satu malam, desa itu menghilang. Tidak ada jejak yang tersisa.
Para penduduk tidak benar-benar mati, tetapi mereka juga tidak bisa kembali menjadi manusia. Ardi merasakan tubuhnya semakin lemas. Pak Suryo menepuk bahunya. Dan sekarang, mereka melihatmu sebagai bagian dari desa itu. Mereka ingin kau kembali. Ardi memejamkan matanya. Pikirannya berputar, mencoba mencari jawaban. Jadi, bagaimana cara mengakhiri semua ini? Tanyanya dengan suara pelan. Mbah Wiryo menghela napas. Kutukan ini harus diputus dari akarnya. Dan itu berarti, kau harus kembali ke desa itu. Ardi langsung menegang. Kau sudah terhubung dengan mereka. Jika kau tidak kembali dan menyelesaikan apa yang belum selesai, mereka akan terus mencarimu. Mereka akan datang dalam mimpi, dalam bayangan, dalam setiap sudut gelap yang kau temui. Ardi merasa dadanya sesak. Pilihannya hanya dua, menghadapi teror itu sekali lagi, atau hidup dalam ketakutan selamanya. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, Ardi berdiri di tepi hutan, memandang ke arah kegelapan yang menelan jalan setapak di depannya. Kabut mulai turun, menggulung seperti tirai yang perlahan membuka kembali gerbang menuju desa gaib. Pak Suryo dan Mbah Wiryo berdiri di belakangnya. Kau yakin ingin melakukannya? Tanya Pak Suryo. Ardi menggenggam erat senter di tangannya, mengangguk meski tubuhnya gemetar. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti memburuku. Mbah Wiryo merogoh kantong kainnya, memberikan sebuah kantung kecil berisi garam dan jimat kuno. Ini bisa membantumu bertahan. Tapi ingat, jangan percaya apapun yang mereka katakan. Jangan makan atau minum apapun yang mereka tawarkan. Dan yang paling penting, jangan sampai kau lupa siapa dirimu. Ardi menelan ludah. Ia tidak bertanya maksud kata-kata itu, karena jauh di dalam hatinya, ia sudah merasakan jawabannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Kabut semakin tebal, suhu semakin turun. Langkah Ardi terasa berat, tapi ia terus maju, mengikuti jalan setapak yang samar-samar ia ingat dari malam sebelumnya. Lalu, di balik kabut, desa itu muncul kembali. Persis seperti sebelumnya, rumah-rumah kayu berjejer rapi, lampu minyak menerangi jalanan sempit. Udara dipenuhi aroma dupa yang menyengat. Dan di depan salah satu rumah, berdiri seorang wanita tua dengan senyuman lembut. Wanita yang menampungnya malam itu. Kau kembali, katanya dengan suara lembut, tetapi terdengar bergema di udara. Ardi menegang. Ia ingat peringatan Mbah Wiryo. Wanita itu melangkah mendekat. Ardi mundur selangkah. Aku tidak akan tinggal. Aku datang untuk mengakhiri kutukan ini. Wajah wanita itu perlahan berubah. Senyumnya melebar secara tidak wajar. Matanya menghitam. Dari balik rumah-rumah, penduduk lain mulai keluar, menatapnya dengan ekspresi kosong. Ini rumahmu sekarang, Ardi, bisik wanita itu. Tiba-tiba, tubuh Ardi terasa berat. Kepalanya berdenyut. Bayangan-bayangan asing mulai muncul di pikirannya. Ia melihat dirinya sedang bercocok tanam di ladang. Ia melihat dirinya duduk bersama penduduk desa, tertawa, berbincang. Ia melihat dirinya tinggal di sini. Ardi tersentak. Itu bukan dirinya. Itu bukan hidupnya. Mereka sedang mencoba menjadikannya bagian dari desa ini. Dengan sekuat tenaga, ia merogoh kantung kain pemberian Mbah Wiryo, meraup segenggam garam dan menaburkannya ke tanah. Seketika, desa itu bergetar. Penduduk mulai menjerit. Tubuh mereka berasap. Kulit mereka mengelupas. Rumah-rumah runtuh satu persatu, berubah menjadi abu. Wanita tua itu menjerit marah, melesat ke arah Ardi dengan tangan terulur. Ardi melemparkan sisa garam ke arahnya. Sosok wanita itu terhempas ke belakang. Tubuhnya terbakar dalam nyala api tak kasat mata. Jeritannya melengking menusuk telinga, sebelum akhirnya lenyap bersama angin. Desa itu mulai memudar. Ardi merasa tubuhnya ditarik ke belakang. Angin berputar kencang, menghantam wajahnya. Saat Ardi membuka mata, ia mendapati dirinya tergeletak di tanah berumput, di tengah hutan yang sunyi. Desa itu tidak ada lagi.
Seperti desa itu memang tidak pernah ada. Ardi kembali ke desa Pak Suryo dalam keadaan lemas. Mbah Wiryo menyambutnya dengan anggukan pelan. "Kau berhasil." Ardi tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Kutukan itu telah berakhir. Misteri Desa Gaib di Dieng adalah kisah tentang seorang pendaki yang tanpa sadar melangkah ke dunia yang seharusnya tidak ia masuki. Cerita ini mengajak kita untuk berpikir tentang batasan antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Indonesia memiliki banyak kisah mistis yang diwariskan turun-temurun, dan legenda tentang desa gaib adalah salah satu yang sering diceritakan di berbagai daerah. Cerita ini terinspirasi dari mitos-mitos tersebut. Kisah Ardi mengajarkan bahwa keingintahuan yang berlebihan bisa membawa seseorang ke tempat yang seharusnya tidak dijamah. Terkadang, ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tetap menjadi misteri.